Selamat datang di segmen analisa. Kembali kita update terkait dengan drama donasi 1,5 miliar yang diberikan untuk Agus, tetapi sekarang malah menjadi pro dan kontra. Ada yang mengatakan bahwa udahlah uangnya nggak perlu lagi diberikan ke Agus karena dia kesannya tidak mau menyembuhkan penyakit matanya, bukan penyakit sih, tapi musibah yang diterima dia, tapi justru untuk hal-hal yang tidak urgent atau tidak penting. Tapi ada yang bilang tetap dong harus diberikan ke Agus karena bagaimanapun juga Agus masih membutuhkan bantuan. Ada salah satu statement terbaru dari Prativi Novianti yang ngebuat aku kaget gitu ya, karena dalam channel YouTube terbarunya, di video terbarunya, dia bilang bahwa sebenarnya kami ini ada janjian dengan Mas Agus untuk melakukan jadwal operasi untuk kelopak mata. Mungkin untuk sebelum operasi kan pasti ada konsultasi, ada ngecek kondisi dan sebagainya. Harusnya ini sudah ada janjian untuk ngecek, untuk memperbaiki operasi at least kelopak matanya dulu yang nilainya itu sekitar 130 juta. Tapi kok nggak datang gitu Mas Agus ya, kita sudah coba hubungi, tapi tidak ada konfirmasi gitu. Itu juga salah satu bagian yang buat aku bertanya-tanya, sebenarnya Mas Agus apakah beneran ada yang bilang bahwa lebih baik tidak bisa melihat lagi daripada uangnya hilang dipakai untuk kebutuhannya. Mudah-mudahan statement negatif dari sebagian orang yang berpikir seperti itu adalah tidak benar. Dan ada beberapa jadwal lagi sebenarnya yang telah disiapkan dari yayasannya Novi. Misalnya adalah pembentukan bola mata, terus juga untuk melakukan perbaikan atau pengobatan di infeksi kulitnya, dan juga ada penyakit lain yang dimiliki oleh Mas Agus gara-gara peristiwa tersebut. Dan kalau aku cek nilainya itu kalau 130 juta, 100 juta, 200 mungkin udah habis kayak 400-an juta bisa habis loh untuk bagian operasi ini. Kan juga butuh waktu pemulihan. Nah, kami cuma mau bilang sama Mas Agus, mungkin karena komunikasinya sekarang sudah tidak lagi kondusif ya, sudah nggak bisa komunikasi dengan clear karena Agus sudah melaporkan Novi, dan sampai hari ini pun aku lihat keterangan dari sejumlah kuasa hukumnya mengatakan bahwa kita akan terus lawan Novi gitu, karena kesannya Novi itu mengambil uangnya Agus yang sudah jadi miliknya. Kuasa hukumnya selalu bilang bahwa itu uang adalah haknya Agus katanya. Terserah dia mau dipakai buat apapun. Yang penting kan bukan buat kehidupan dia aja katanya. Yang penting bukan buat matanya dia aja, tapi juga untuk kehidupannya gitu. Katanya mau dijanjiin, kata kuasa hukumnya. Mana mobilnya, mana operasinya. Selama ini tuh mereka cuma disubsidi paling 1 juta 2 juta untuk pengecekan. Ini bisa dibantah langsung dengan keterangan Novi bahwa hari ini, kemarin tepatnya ya, itu sudah janjian Mas Agus, tapi kok malah nggak datang. Itu apa yang terjadi gitu. Novi menjelaskan bahwa nggak usah khawatir, uang yang ada di yayasan 1,3 miliar itu uang bukan miliknya Novi kok. Itu hanya dibantu untuk mengelolanya aja agar pertanggungjawaban ke para donatur jauh lebih mudah dan juga gampang. Nah, ngomongin soal uang nih teman-teman, ada salah satu bagian yang ngebuat aku juga kaget. Misalnya adalah yang sekarang jadi masalah itu adalah uang yang 98,8 juta yang masih menjadi polemik. Kan ini kalau 98,8 ditambah 1,3 miliar yang di rekening yayasan, artinya kan itu baru ya kalian tahulah, berarti masih ada beberapa puluh juta itu yang dipakai untuk operasional. Artinya kan kecil banget ya dibandingkan dengan 98,8 juta yang ditransfer ke rekening salah satu anggota keluarganya Wawa yang bernama Miftah, kalau nggak salah di situ. Nah, ada temuan di sini disampaikan Pratiwi bahwa 98,8 juta itu tidak dipergunakan semestinya. Misalnya, kita sudah ngecek, ternyata memang betul ada tagihan dari bank itu angkanya segitu. Tapi pada saat kita cek, ada 3 komponen. Komponen hutang tersebut terdiri dari denda, bunga, dan pokok. Nah, ternyata setelah dicek dari semua yang dibayarkan ke bank tersebut, pelunasan rumah itu hanya 35 juta rupiah. Justru Novi pada saat menemukan kejanggalan ini, malah Mas Agus ngerasa dirinya tuh diserang gitu, dan ngerasa dia tidak perlu ikut campur untuk uang tersebut. Nah, kesannya kayak anak kecil gitu ya, kayak anak kecil ketahuan gitu kan ya, makan coklat, padahal nggak boleh makan coklat untuk saudaranya gitu. Anak kecilnya malah marah-marah, dan ngapain sih? Ya, tipikal seperti itu sebagian orang menilainya.
Nah, ini yang ngebuat Novi juga geram gitu sebenarnya. Orang kita mau berusaha ngebantu Mas Agus agar uangnya tidak dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak berkepentingan dan seharusnya mendapatkan, malah kita yang diserang seperti ini gitu. Justru ada beberapa transaksi yang janggal gitu kan, kayak ada angka yang besar, kayak transaksi misalnya ada angka temuannya 10 juta, 20 juta, dan lain-lain, bahkan ada yang untuk belanja online, ada yang untuk kepentingan pribadi, dan kami sudah mengetahui itu uang itu kemana aja sebenarnya. Karena kata pemilik rekening itu alasannya pada saat dikonfirmasi dengan Novi, ini kemana kok ada uang 10 juta transfer, ini 20 juta keluar, kemana uangnya gitu. Kata pemilik rekening bilang, itu uangnya itu sebenarnya tercampur sama bisnis pribadinya dia dengan uang bisnisnya via, alasannya seperti itu. Tapi nggak usah khawatir kalau ada uang yang 10 juta atau 20 juta miliknya Agus yang ditransfer ke rekeningnya dugaannya via tersebut, itu katanya itu uangnya buat Agus juga dong, buat Agus juga kok katanya. Karena aku ngambil buat kebutuhan aku pribadi buat beli A, B, C, dan D, tapi ke Mas Agus aku bayar pakai uang pribadiku gitu. Jadi uangnya nggak kemana-mana. Apakah kalian bisa percaya? Karena Novi juga dan timnya pasti tidak akan langsung percaya begitu aja. Kalau benar, seandainya gini ya logikanya. Oke, misalnya nih dugaannya via ada transfer 10 juta. Itu kan uangnya dari Agus sumbernya gitu, di rekeningnya. Katanya kan dia beli misalnya A, B, C, dan D. Terus kamu kasih 10 jutanya ke Agus juga, nggak usah khawatir. Cuma menggantikan. Ada nggak bukti transfernya ke Agus? Atau at least kalau memang tidak ada transfer, seperti apa bisa pembuktiannya? Makanya aku lihat ada catatan tertulis yang dibuat tangan sama mereka menjelaskan ini untuk apa, untuk apa, untuk apa. Kalau ngomongin untuk masalah biaya untuk kayak ke rumah sakit, naik Grab dan sebagainya, bukankah mereka juga selalu meminta ke yayasan yang dikatakan bahwa kalau mereka minta kebutuhan untuk ke yayasan atau obat dan sebagainya, Novi langsung ngetransfer kok dari yayasannya gitu tanpa ada pembuktian lebih dulu, nanti akan dicek pembuktiannya di belakangnya gitu ya untuk pembelian atau transaksi tersebut gitu. Nah ini kan kesannya mengada-ada gitu. Alasannya uang Agus dipakai tapi dikasih ke dia dalam bentuk cash, itu menurut aku tidak bisa kita percayai 100%. Dan hari ini aku lihat juga Mas Agus ada beberapa narasi yang disampaikan lewat kuasa hukumnya, kesannya Agus ini dijadikan alat sih. Justru aku kasihan sama dia. Harusnya dia bisa fokus untuk menyembuhkan kesehatannya, memaksimalkan begitu. Tapi malah kayak ada ego gitu. Bukannya dia fokus untuk janjian ke rumah sakit, ngobatin yang untuk operasi kelopak mata dan sebagainya. Tapi kesannya dia malah nggak datang. Apakah ini adalah keinginannya Mas Agus ataukah ada orang lainnya? Karena kalau bapaknya bilang pengen banget Agus sembuh gitu. Tapi dengan drama-drama ini yang terjadi di sosial media dan juga media massa, ada dugaan sangat kuat bahwa Mas Agus mungkin saja dipakai oleh orang-orang tertentu momen ini untuk mengkriminalisasi dari Novi gitu. Kita tahu ya, waktu aku bahas di live semalam, ada salah satu poin kita dengarkan dari perdebatannya Novi dengan salah satu kuasa hukumnya Agus, yang dia ini kayak menantang Novi gitu kan ya. Novi, kamu kesannya ya banyak kata-kata negatif. Kemudian dikatakan kamu jangan salah ya, ada puluhan orang yang siap melaporkan kamu. Misalnya salah satu case yang katanya akan dilaporkan juga terkait dengan donasi Semeru yang dikatakan ada 100 juta terkumpul tapi dugaannya Novi hanya memberikan 10 juta. Terus Novi bilang langsung ke pengacara tersebut, silahkan dilakukan pengecekan kalau memang saya melakukan pelanggaran-pelanggaran, silahkan saya buka semuanya. Jadi kuasa hukum dari Agus sekarang juga kayak mencari-cari kesalahan-kesalahan Novi dari kasus-kasus yang lain gitu. Ya aku sih secara pribadi aku yakin ya Novi tidak akan mungkin mempertaruhkan integritasnya demi uang. Mudah-mudahan aku tidak salah karena sampai sejauh ini aku masih menilainya Novi berada di jalan yang benar. Kalaupun ada sebagian mungkin uang yang dipakai 10%, 20% untuk operasional. Operasional ini artinya adalah untuk pembelian A, B, C, dan D untuk membantu sebuah kasus tertentu, aku rasa itu masih hal yang wajar. Nah, ada beberapa narasi juga yang disampaikan dari timnya Farhad Abbas kan kesannya itu kayak mengejek Novi dengan kata-kata yang kita bahas semalam juga teman-teman, tidak perlu aku ulang, yang dikatakan bahwa hidupnya katanya mewah, terus juga
ada kebiasaan melakukan hal-hal buruk. Ini kan berusaha dibangun narasi bahwa Novi ini melakukan kegiatan ini adalah untuk mencari uang gitu. Dan dikatakan katanya adalah pengangguran dan sebagainya. Ini yang kesannya diada-adakan. Kan gini ya, kita tahu tentang tayangannya Novi mengenai tayangan yang dia ada di channel YouTube-nya terkait dengan ODGJ dan ngebantu orang yang membutuhkan. Ada yang pro dan kontra, aku paham sekali teman-teman, dengan berbagai macam alasan. Tetapi di tengah ekonomi dan juga kondisi Indonesia yang memang pemerintah kita masih belum sanggup untuk ngebantu kayak ya orang-orang yang membutuhkan, anak-anak terlantar dan sebagainya. Itu memang secara idealnya yang dilakukan Novi ini seharusnya bukan dia yang melakukan, tapi adalah dinas sosial dan juga pemerintah. Tapi faktanya kan masih banyak kalau kita jalan-jalan ke lampu merah deh terdekat di Indonesia gitu. Itu kan tidaklah sulit ya untuk menemukan anak-anak terlantar atau ODGJ nggak dirawat. Padahal secara undang-undang katanya anak-anak terlantar itu harus dipelihara oleh negara. Tapi kenyataan tidak seperti itu. Ya biarkanlah gitu Novi dengan aksinya yang ada bagian memang untuk operasional dibutuhkan juga uang materi. Karena Novi bukanlah berasal dari orang yang kaya raya, ya dia juga butuh operasional kecuali dia sudah ada donasi gitu, donatur tetap. Per bulan dia mendapatkan 1 miliar gitu atau 2 miliar untuk ngebantu orang-orang yang membutuhkan. Ya sudah, dia nggak usah ngebuat channel YouTube gitu. Karena kan memang salah satu pemasukan Novi diakui adalah dari channel YouTube-nya juga yang itu dipakai untuk membantu operasional dan semuanya. Menurut aku itu adalah sekarang yang dengan anak sekarang bilang itu adalah ikigai sebenarnya. Tahu nggak sih ikigai? Itu adalah istilah dalam bahasa Jepang yang artinya the reason to live ya, alasan untuk hidup gitu. Jadi kita melakukan hal baik, orang mau ngebayarnya, terus juga bermanfaat bagi orang lain. Kalian bisa pahami apa itu makna ikigai. Menurut aku, yang dilakukan Novi itu adalah ikigai, menggabungkan antara kebaikan dengan juga bagian yang sifatnya untuk menghasilkan, dan misinya juga baik. So, mudah-mudahan Mas Agus punya kebesaran hati untuk mau mengikuti proses operasi ini, terlepas nanti ke depannya seperti apa. Karena Mas Agus jangan sampai salah pikir ya, bahwa uangnya diamankan oleh Novi, diambil untuk dia. Enggak lah sama sekali. Ini uangnya tetap miliknya Mas Agus. Terlepas nanti ke depannya seperti apa, apakah Mas Agus, yaudah saya nggak mau lagi terima uangnya, ya udah silakan. Itu beda cerita lagi, apakah akan dikembalikan ke para donatur, seperti petisi yang sekarang sudah beredar di internet, yang ada hampir udah ratusan ribu orang ya yang mau bahwa itu dikembalikan ke donatur, atau uang tersebut diberikan kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Itu urusan nanti. Apapun pilihan dari kedua hal tersebut, tapi satu hal yang pasti yang aku tangkap yang Novi inginkan adalah terkait dengan pertanggungjawaban uang 98,8 juta rupiah tersebut yang ditransfer ke salah satu anaknya Wawa. Novi tetap kekeh bahwa itu harus ada pertanggungjawabannya, dan aku pun sangat setuju. Bagaimanapun juga uang itu harus dikembalikan lah. Jadi keluarganya Wawa ya silahkan saja dengan segala macam upaya. Kalau harus hutang lagi nggak masalah gitu. Karena uang itu bukan uangnya Agus, itu adalah uang para donatur yang mereka juga mengeluarkan dari kebutuhan mereka. Mereka harus menahan keinginan mereka, menyisihkan buat ngebantu Agus, bukan buat ngebantu ngebayarin utang rumah, utang dari keluarganya Wawa. So, itu poin yang harus dipahami. Walaupun kita paham secara hukum uang tersebut sudah jadi miliknya Agus, tetapi kan itu bukan uang warisan, bukan uang kerja keras, tapi uang donatur yang mayoritas orang yang menyumbangnya juga bukanlah orang yang kaya raya. Samalah seperti kita, hanya menengah gitu teman-teman. Thank you for watching. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen. Subscribe channel YouTube ini. Follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok Dian Jasa Asmara. Sampai jumpa.